Sungai Bedadung yang menjadi saksi ulak anak manusia yang saling membunuh nampak tenang seakan tidak terjadi apa-apa, dengan tenang tetap mengalir menuju muaranya. Bintang dan sepotong bulan pun nampak masih setia menghiasi langit yang cerah. Mungkin para jagat raya sudah terbiasa dengan perbuatan manusia yang angkuh melebihi makhluk yang tidak berakal. Perbuatan manusia yang saling menjatuhkan, bahkan saling mencaci maki tidak peduli dengan arti sesama, berbuat di luar aturan norma yang ada hanya keegoan demi kepentingan pribadi maupun golongannya saja. Di lapangan besar yang berdebu, pasukan Sadeng begitu perkasa dengan jumlah yang memang lebih banyak terlihat semakin yakin akan memenangi pertempuran itu. Terlihat juga Ki Mertaka dengan suara yang keras silih berganti memberikan arahan pada murid dan prajurit yang berada di kesatuannya. Sebenarnya Ki Mertaka cemas dengan keberadaan Putri Lata Manjari dan istrinya yang tiba-tiba menghilang bersama prajurit di pesisiran pantai. Telah habis seluruh hutan alas larang dijelajahi, namun mereka tidak menemukan jejak sang putri bersama istrinya Nyai Tantina. Apalagi dengan pasukan yang sedemikian banyak, namun mereka seperti hilang tidak bebekas. Rasanya mustahil bagi mereka. Tapi itulah kenyataan yang memang harus dihadapinya. Banyak hal yang membuat Ketua Padepoka Puncara Agni itu terlihat berkali-kali terkejut. Yang pertama, keberadaan putrinya yang telah berhasil ditemukan Pragolopati namun jejaknya hilang setelah dihadang orang bertopeng. Kemudian kehilangan jejak Putri Lata Manjari. Setelah itu hadirnya telik sandi Majapahit yang tidak diketahui rimbanya. Juga jejak Kisuta dan Ayuandira. Semuanya hilang tidak berbekas di derahnya sendiri. Bahkan hutan itu telah dikepung sehingga sulit bagi orang luar masuk atau keluar. Ki Mertaka tidak dapat memikirkan itu berlarut-larut. Di hadapannya prajurit Majapahit yang siap megadu nyawa dengan pasukannya, karena itulah suaranya terus menggema memberikan arahan dan semangat pada pasukannya. Sekilas matanya berpaling ke arah pasukan induk di mana terlihat Jasawiret yang masih bergelut di udara membenturkan dirinya dengan Gajah Mada. Luar biasa, desis Ki Mertaka. Memang demikianlah yang terjadi antara Gajah Mada dan Jasawiret. Keduanya telah memasuki tataran ilmu kanuragan ke tahap yang semakin tinggi. Tubuh keduanya mengeluarkan dua sinar yang masing-masing bersumber pada dua hal yang berbeda. Tubuh Gajah Mada telah mengeluarkan cahaya kebiruan yang nampak semakin terang, sedangkan Jasawiret memancarkan sinar kemerahan yang menyala. Hawa panas akan membakar apa saja yang berada dekat dengan Jasawiret. Namun dengan cahaya kebiruan Gajah Mada nampak semakin membekukan apa saja yang berada di dekatnya. Prajurit-prajurit baik dari pihak Majapahit dan Sadeng semakin menjauhi tempat itu. Seperti berjanji mereka menggeser arena pertempuran menjauhi Gajah Mada dan Jasawiret. Jasawiret terlihat semakin geram. Setelah beberapa lama belum ada tanda-tanda Gajah Mada akan dapat segera dilumpuhkannya, keturunan Ken Umang itu nampak semakin geram dengan apa yang terjadi pada Gajah Mada. Inti apinya ternyata tidak berbuat banyak dengan inti air dari pancaran tenaga murni Gajah Mada. Tubuhnya keduanya terlihat lebih banyak mengapung di udara. Sesekali di antara mereka terjatuh namun kembali berdiri dan siap menerima apa saja yang dilancarkan oleh lawan. Tidak hanya tangan dan kaki mereka yang bergerak, namun seringkali tubuh mereka saling berbenturan hingga keduanya merasakan nafas yang sesak. Namun itu hanya sebentar, setelah kembali normal lagi dan lagi mereka berloncatan di udara saling mengadu ilmu kanuragan. Setiap kali Jasawiret menghentakkan ajian Segoro Geni, maka segera benturan dengan Ai Braja Musti milik Gajah Mada sehingga apa yang dilakukan Jasawiret tidak mempengaruhi Gajah Mada. Hal itu berulang-ulang kali seperti keduanya tidak mempunyai batas tenaga murni. Gajah Mada yang telah menerapkan Aji Braja Musti hingga tahap tertinggi seperti memakan apa saja yang dikeluarkan Jasawiret. Sebaliknya Jasawiret yang telah menerapkan Aji Tameng saja segera melunakkan benturan ajian Segoro Geni yang kembali membentur dirinya setelah berpapasan dengan Aji Braja Musti milik Gajah Mada. Sementara gemuruh sorak-sorai terdengar riuh dari prajurit Majapahit. Mereka mengeluhkan nama Prabu Ratu Tribuanwana yang telah berhasil melumpuhkan Adipati Jayagiri.
suara itu semakin menggema hingga sedikit banyak mempengaruhi prajurit Sadeng. Apalagi prajurit yang memang benar-benar setia dengan Adipati Jayagiri. Terlihat tubuh Adipati Jayagiri semakin lemah, seluruh tenaga murninya lumpuh setelah Dyah Tribuawana menerapkan Aji Jala Sotra. Ajian yang bersifat melumpuhkan itu benar-benar telah melumpuhkan Adipati Sadeng. Jangankan untuk berdiri, duduk saja dia telah tidak mampu, nafasnya semakin sesak dan berikutnya jiwanya benar-benar meninggalkan raga yang telah lemah tidak berdaya. Suara prajurit kian bergemuruh, di mana-mana baik dari pasukan rusuk kanan maupun kiri terdengar menggetarkan malam yang semakin menanjak naik. Dengan hal tersebut prajurit Sadeng merasakan getaran aneh dalam diri mereka. Sedikit demi sedikit nampak pasukan itu terpecah belah, bahkan banyak di antara mereka yang telah gugur. Apalagi terlihat Ki Mertaka yang semakin terdesak ketika beradu dengan Gajah Enggon. Demikian halnya dengan rusuk kanan, terlihat Arya Dwi Pangga mencoba bertahan dari serangan kedua senopati pengapit rusuk kanan yang memburunya. Arya Dwi Pangga memang tidak terlalu kesulitan untuk menghindar dari serangan kedua senopati pengapit, namun karena terus dihimpit Arya Rahu dan Jenar sehingga tidak memberi kesempatan padanya mengatur prajuritnya yang terlihat semakin didesak oleh gelar yang teratur dari pasukan rusuk kanan. Hampir keseluruhan pasukan Sadeng terlihat semakin kacau. Pemimpin mereka rata-rata telah berhadapan dengan kasatria-kasatria Majapahit. Mereka perlu pemimpin yang mengarahkan gelar. Apalagi mendengar suara prajurit Majapahit yang riuh membanggakan nama ratu mereka yang telah berhasil membinasakan Adipati Sadeng. Dengan jumlah yang lebih banyak mereka tidak bisa berbuat banyak dengan prajurit Majapahit yang semakin semangat mendengar suara yang tidak putus-putus bergemuruh. Sedikit demi sedikit pasukan Sadeng banyak yang gugur. Mayat berjatuhan di atas tanah yang semakin berdebu. Teriakan suara prajurit Majapahit memang telah mempengaruhi semangat perang mereka. Saat itulah dari kejauhan, pasukan besar datang dari arah belakang pasukan Majapahit. Mereka datang dengan pasukan lengkap, rupanya prajurit Keta yang memang telah menyingkir ke Sadeng datang dengan pasukan gelar sepapan yang besar. Bukan main, hal itu telah membuat pasukan Majapahit terkejut. Kini prajurit Majapahit yang terlihat terdiam dengan dada yang bergetar. Dyah Tribuana pun terlihat terkejut dengan apa yang terjadi di medan perang. Pasukannya kini telah dikepung oleh pasukan yang baru datang itu. Kini jumlah pasukan Sadeng berlipat-lipat lebih besar dari pasukan Majapahit. Dengarlah Wong Majapahit, segera menyerah dan serahkan ratu kalian, kata sebuah suara yang menggema. Tidak ada jawaban, hanya suara prajurit Sadeng yang kini bergemuruh. Mereka seperti mendapatkan tambahan nafas untuk kembali menghirup nafas lega. Seluruh perperangan itu berhenti. Pasukan segelar sepapapan itu semakin mendekat hingga benar-benar mengurung pasukan Majapahit. Kesempatan itu digunakan Jasa Wiret untuk semakin menekan Gajah Mada. Jasa Wiret semakin yakin akan memenangi pertempuran itu. Tapi Gajah Mada belum mau menyerah. Dengan terus meningkatkan tataran tenaga murninya, Gajah Mada berusaha menahan serangan Jasa Wiret yang bagaikan air bah menderu-deru. Gajah Mada yang konsentrasinya terbelah memang sedikit kewalahan menahan laju serangan Jasa Wiret. Tenanglah Adimada, kau tidak perlu memikirkan keadaan prajurit, tetap hadapi orang itu, seru sebuah suara yang hanya dirinya sendiri mendengar. Kakang Kamandanu, gumam Gajah Mada. Iya Adi. Kami telah datang dan kami akan segera turun ke medan perang. Tenangkanlah dirimu, tenangkan perasaanmu, sahut suara itu yang tidak lain suara dari Kamandanu. Karena itulah Gajah Mada kembali membenturkan dirinya. Terlihat Jasa Wiret kembali terkejut yang melihat Gajah Madalah yang kini terus memburunya. Kini Jasa Wiret terlihat tidak bisa leluasa menguasai jalannya adu tanding itu. Sementara itu dari arah selatan, suara bergemuruh dengan panah yang berterbangan ke atas, dan langsung menyerang pasukan Keta. Mereka tidak menduga bahwa suara yang bergemuruh itu disertai dengan panah yang melesat ke arah mereka. Pasukan Keta seperti tidak siap, segera kocar-kacir. Mereka tidak sempat melepaskan panah mereka, karena serangan yang mendadak dan membuat kuda-kuda mereka terkejut meringkik di tengah hiruk-pikuk.
Dan tidak lama kemudian pasukan dari arah selatan itu langsung bergabung dengan pasukan Majapahit. Mereka terus mendesak pasukan gabungan Sadeng dan Keta. Pasukan Sadeng dan Keta yang telah banyak gugur itu mau tidak mau harus mundur hingga mereka mendekati muara Sungai Bedadung. Dengan gelar Dirada Meta, pasukan Majapahit bersama pasukan dari arah selatan terlihat begitu tangguh. Prajurit Majapahit yang telah lama berada di medan pertempuran kembali mendapatkan semangat mereka. Ayunda Prabu Ratu, bukankah pemimpin pasukan yang datang dari selatan itu Ananda Lata Manjari, kata Dyah Wiyat sambil menunjukkan tangannya pada gadis yang terlihat sangat lincah memainkan pedangnya. Benar Adinda, sungguh aku tidak menduga. Lihatlah, yang berada di sampingnya adalah Paman Kamandanu. Dan juga di sana di pasukan rusuknya ada Ayuandira. Terdengar suara Dyah Tribuawana yang terlihat bingung, namun jelas pancaran matanya menyatakan kegembiraan. Memang demikianlah, pasukan besar yang datang dari arah selatan itu adalah pasukan Lata Manjari. Pasukan itu terus mendesak pasukan Sadeng dan Keta. Lata Manjari yang telah mencapai tataran ilmu kanuragan yang tinggi nampak begitu lincah dan gesit bermain dengan pedangnya. Beberapa prajurit telah bersimbah darah terkena libasan pedangnya. Tuan Putri, sekaranglah waktunya. Menghadaplah pada Prabu Ratu, seru Kamandanu yang berada di samping putri angkat Dyah Tribuawana itu. Baik Eyang, aku akan mengajak Eyang cantik bersamaku, sahut Lata Manjari yang segera menghentikan libasan-libasan pedangnya. Kamandanu hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian seorang prajurit penghubung segera berlari kecil di mana Ayuandira berada. Dari kejauhan Lata Manjari melihat prajurit berbicara dengan Ayuandira. Tidak beberapa lama kemudian Ayuandira seperti berjanji dengan Lata Manjari. Kedua wanita cantik itu berkelebat ringan di mana pasukan induk berada. Tidak membutuhkan waktu lama keduanya segera sampai di pasukan induk. Ibunda Ratu, terimalah sembah sujud hamba, kata suara itu dengan lembut. Ananda Lata Manjari, seru Dyah Tribuawana dengan mata yang berbinar-binar. Akhirnya kau kembali padaku anakku, lanjutnya. Kemudian segera merangkul gadis cantik itu. Sesaat kedua anak dan ibu itu terdiam hanyut dengan perasaan masing-masing. Dari sudut mata Lata Manjari jelas telah menggenang air bening yang membasahi kelopaknya. Ibunda, tidak banyak waktu untuk menjelaskan semua ini. Sebaiknya Ibunda Ratu memerintahkan pasukan untuk mundur ke arah timur. Pasukanku hanya menahan mereka untuk maju, kata Lata Manjari dengan suara yang tertahan. Apa yang terjadi denganmu Ananda, tanya Dyah Tribuawana tanpa menghiraukan apa yang dikatakan Lata Manjari. Ibunda Ratu, Ananda mohon tariklah pasukan ke arah timur. Pasukan biasa hancur jika Ibunda tidak segera memerintahkan pasukan untuk mundur ke timur, jawab Lata Manjari. Apa maksudmu Ananda? Bukankah prajuritmu berhasil menahan pasukan itu, sahut Dyah Tribuawana kini melepaskan pelukannya. Ampun Gusti Prabu Ratu, perintah Gusti Prabu Ratu adalah keselamatan prajurit. Kini Ayuandiralah yang menjawab. Sebentar lagi pasukan yang lebih besar akan datang dan akan menyerang kita. Jika kita tidak menghindar maka semuanya akan musnah, timpal Lata Manjari. Ini semua adalah tugas Ananda, tugas yang telah diberikan Eyang Patih, lanjut gadis itu menunduk dalam. Paman Gajah Mada, Tanaya Dyah Wiyat, benar Gusti Putri. Ini semua adalah rencana dari Gusti Patih dan kita harus cepat bergerak, sahut Ayuandira. Baiklah, aku percaya pada kalian. Walaupun aku masih bingung dengan kehadiran Ananda Lata Manjari. Aku berpikir bahwa pasukan Sadeng adalah di bawah perintahnya. Tapi kau datang dengan pasukanmu bahkan menyelamatkan pasukan Majapahit yang telah terkepung dan mampu menahan laju mereka, sahut Dyah Tribuawana dengan senyuman. Kemudian Dyah Tribuawana memerintahkan prajurit penghubung untuk menemui senopati yang berada di pasukan rusuk kanan dan kiri. Segeralah perintah itu sampai. Walaupun mereka sedikit terkejut dengan perintah itu, namun mereka tidak bisa melanggarnya. Perlahan-lahan pasukan Majapahit mulai mundur ke arah timur. Pasukan Sadeng dan Keta yang tadinya bertahan terkejut melihat prajurit Majapahit yang tiba-tiba mundur dan menjauh dari medan. Namun mereka malah mensyukurinya. Posisi mereka yang terdesak kini bisa bernafas lega. Sementara itu Gayamada tersenyum melihat apa yang terjadi.
baik Gajah Mada dan Jasawiret sama-sama menghentikan pertarungan mereka. Apa yang kalian lakukan? Bukankah pasukan kalian harusnya hampir dapat mendesak pasukanku, tanya Jasawiret. Gajah Mada tidak menjawab, dia hanya diam, dengan mata tidak lepas memandang Jasawiret. Kau jangan dulu senang Gajah Mada. Aku akan segera memerintahkan pasukan pamungkasku untuk menghancurkan pasukan kalian, kata Jasawiret yang nampak berdiri tegap setelah melihat pasukannya ditahan oleh pasukan dari arah selatan. Kemudian yang tiba-tiba saja pasukan Majapahit yang segera mundur. Dan benar saja setelah Jasawiret bersiul nyaring, terasa tanah terlihat bergetar. Prajurit Majapahit yang telah berada di sisi timur melihat dengan jelas apa yang berada di depan mereka. Ratusan pasukan gajah telah berjalan mendekati arah mereka. Tentu saja jika pasukan Majapahit bertahan maka pasukan itu akan hancur bagaikan semut diinjak gajah-gajah itu. Nah, kau lihat sendiri Gajah Mada, kata Jasawiret dengan tawanya. Aku tahu kau akan menggunakan pasukan gajahmu, karena itulah kami mundur. Tentu saja pasukan kami akan hancur dengan pasukan pamungkas kalian itu, sahut Gajah Mada tersenyum. Apa maksudmu Gajah Mada, tanya Wiret yang kemudian menghentikan tawanya. Sudahlah, saatnya aku akan melumpuhkanmu. Sebaiknya kau segera menyerah, kata Gajah Mada. Jasawiret yang bingung mengerutkan wajahnya. Kau jangan berlelucon Gajah Mada. Sebentar lagi pasukan kalianlah yang akan musnah terinjak oleh pasukan gajahku, sahut Jasawiret. Baik, aku akan memberikan bukti atas peringatanku, sahut Gajah Mada tenang. Kemudian Gajah Mada bersiut nyaring. Berikutnya dari udara nampak sebuah panah berapi naik semakin meninggi dan melesat ke muara sungai. Perhatikanlah di muara itu, Jasawiret. Bukalah matamu dan jangan lupa kau pikirkan apa yang aku katakan, kata Gajah Mada pelan. Segera Jasawiret melihat ke arah muara. Lamat-lamat Jasawiret melihat dari muara itu bayangan benda besar semakin jelas dari kabut tipis yang mengapung di udara. Itu adalah pasukan armada laut Majapahit. Di sana terdapat ratusan kapal yang berisi ribuan prajurit, kata Gajah Mada sambil melihat Jasawiret yang mengerutkan keningnya melihat apa yang ada di muara itu. Apa kau pikir kami akan takut? Sama saja Gajah Mada, mereka pun akan kami jadikan semut, yang segera terinjak ratusan gajah kami. Kemudian bersama pasukan yang berada di atas gajah kami siap pula melontarkan panah, sahut Jasawiret. Ini adalah peringatan terakhir. Selanjutnya jika kau tidak mau menyerah maka terpaksa kami akan memusnahkan kadipaten ini beserta isinya, bentak Gajah Mada. Gajah Mada segera berkelebat menuju ke arah timur di mana pasukan Majapahit berada. Pasukan tersebut terlihat kebingungan melihat ratusan kapal yang berjeret di muara Sungai Bedadung. Jasawiret terkejut bukan kepalang. Bahkan seluruh pasukan gabungan Sadeng dan Keta juga terkejut dengan mata nanar melihat apa yang terjadi. Dengan jelas bulatan api bergemuruh kemudian menghentak pasukan gajah. Segera saja seekor gajah bersama pasukannya terbakar dengan api yang terus menyala-nyala. Keparat, apa yang mereka lakukan, teriak Jasawiret. Namun segera kembali mereka dikejutkan kabut kehitaman yang lamat-lamat menebal telah berada di hadapan mereka. Kemudian perlahan mulai menipis. Sosok seorang lelaki muda berdiri dengan wajah yang nampak memerah. Jangan ada yang takut dengan pasukan kapal itu. Akan aku buktikan bahwa pasukan itu akan musnah. Teruslah maju dan segera hancurkan pasukan Majapahit, seru orang itu yang tidak lain Layang Samba. Kemudian dari tubuhnya keluar cahaya kemerahan yang sangat pekat. Berikutnya tubuhnya melengking. Dari tangannya keluar seleret warna merah terus ke arah muara. Dan sesuatu terjadi. Sebuah kapal yang berisi ratusan manusia terbakar dan segera tenggelam. Ratusan prajurit yang masih hidup nampak mengapung menggapai-gapaikan tangannya. Kakang Wiret perintahkan seluruh pasukan bergerak. Biarkan pasukan gajah mendahului. Dan segera bergerak maju. Itu tadi hanya pertunjukan biasa. Jumlah kita masih banyak dan aku kan menahan pasukan yang berada di muara itu, kata Layang Samba sambil menoleh Jasawiret yang tersenyum melihat apa yang dilakukan Layang Samba. Baiklah Adi, kau datang tepat waktu Adi.
Pengabdianku selama ini tidak sia-sia pada kekuatan yang mengalir pada tubuhmu, sahut Jasawiret tersenyum. Segera Jasawiret mengatur pasukannya. Perintah segera disampaikan pada Senopati yang siap bergerak bersama pasukannya. Serbu teriak Jasawiret, prajurit yang kembali bersemangat, kini bergerak dengan sorak-sorai menggema memenuhi malam yang telah melewati puncaknya. Sementara pasukan Majapahit terkejut melihat apa yang terjadi. Mereka semua tercengang dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Belum habis keterkejutan mereka dengan pasukan kapal yang membakar seekor gajah bersama orang-orang yang berada di atasnya. Kembali mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang pemuda yang dengan begitu saja membakar kapal yang beserta isinya. Kini mereka harus berhadapan dengan pasukan gajah yang telah bergerak mendekati mereka. Wahai orang-orang Majapahit Yak Perkasa, jangan takut, marilah kita hadang pasukan mereka. Kita berjuang demi Majapahit, serahkanlah diri kita pada Hyang Batara Agung, teriak Dyah Tribuawana. Lihatlah, pasukan armada laut Majapahit akan segera memusnahkan gajah-gajah itu. Kita sambut mereka yang berada di belakang pasukan gajah itu, timpal Gajah Mada. Suara prajurit pun menggema. Bergantian mereka bersahut dari ujung pasukan rusuk kiri hingga rusuk kanan, dan berikutnya terjadilah pembantaian yang semakin dahsyat dari sebelumnya. Gajah-gajah itu berjungkalan menerima letupan meriam yang mengarah pada gerombolan pasukan gajah itu. Layang Samba yang telah bersiap menghancurkan kapal itu sontak terkejut ketika bayangan berkelebat dan menyentuh dadanya. Segera pemuda itu terjungkal, namun dengan cepat dia menerapkan ilmu peringan tubuhnya mengimbangi beban tubuhnya hingga kakinya kembali berdiri tegak. Jambu nada, seru Layang Samba. Benara Tuan Layang Samaba, marilah kita selesaikan urusan kita. Lebih baik Tuan jangan mencampuri urusan yang seharusnya bukan menjadi lawan Tuan, sahut pemuda yang baru datang. Pemuda tampan itu tidak lain Jambu Nada. Layang Samba terkekeh. Tempo hari kau hampir saja mati Jambu Nada. Si bangsa tua gendut itu menutupi penglihatanku, sehingga kau berhasil lari dari kematian, sahut Layang Samba. Aku tidak akan lari dari kematian Tuan. Saat itu bukanlah waktuku untuk mati. Hyang Batara Agung memperkenankan aku untuk kembali menghirup udara segar sampai hari ini, jawab Jambu Nada dengan tenang. Baik, sekarang saatnya kau mati Jambu Nada. Setelah itu tiba giliran ayahmu, dan seluruh orang yang dekat denganmu, geram Layang Samba. Kematianku dan orang-orang di muka bumi ini bukanlah ditentukan Tuan, tapi Hyang Maha Agunglah yang berhak menentukan kapan kita akan kembali padanya. Termasuk nyawa Tuan sendiri, kembali Jambu Nada menjawab dengan tenang. Cukup, bentak Layang Samba. Aku tidak mau berlama-lama. Pasukan kami bisa hancur jika hanya berbicara denganmu semalaman di tempat ini. Kalian licik telah menggunakan pasukan kapal itu, kata Layang Samba dengan suara keras. Apanya yang licik Tuan? Bukankah pasukan Tuan juga menggunakan gajah untuk menghancurkan pasukan Majapahit? Kini Layang Samba tidak lagi menjawab. Tubuhnya segera meloncat dan langsung menyerang Jambu Nada yang telah bersiap melayaninya pula. Namun Jambu Nada tidak segera membalas. Dia sengaja membawa Layang Samba menjauhi tempat itu. Tubuhnya melesat ke arah barat yang segera disusul Layang Samba. Keduanya meninggalkan arena pertempuran itu, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu di mana kedua pemuda itu pergi. Terkecuali dari arah timur sepasang mata dengan jubah putihnya terus melihat kedua bayangan itu. Sementara itu pasukan Sadeng dan Keta benar-benar diambang kehancuran. Hampir seluruh pasukan telah terbakar dengan letupan meriam yang silih berganti menyerang pasukan mereka. Hanya tinggal beberapa ekor gajah yang tersisa. Menyerahlah, kalian tidak akan mampu mendekati kami. Kalian akan hancur terbakar, terdengar suara Gajah Mada berteriak lantang. Tidak ada suara yang menjawab. Yang terlihat hanya ratusan prajurit yang segera melemparkan pedang, tombak dan senjata lainnya. Setelah itu segera mereka berlutut dengan wajah yang ditundukkan. Jasawiret yang terlihat kecewa hanya menelan ludah dengan wajah yang kemerahan melihat apa yang terjadi. Tidak ada lagi yang dapat dibanggakannya. Seluruh pasukannya kini hampir hancur. Yang tersisa hanya beberapa kelompok yang terlihat menggigil ketakutan dengan letupan meriam yang membakar pasukan gajah dan teman-teman mereka.
Karena itulah dengan beberapa petinggi Sadeng mereka memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Mereka tidak ingin mati konyol apalagi harus menyerah pada pasukan Majapahit. Sementara itu pasukan Majapahit bergemuruh meneriakan kemenangan. Sahut menyahut menggemparkan malam itu. Sepertinya mereka telah menyerah Gusti Prabu, kata Gajah Mada sambil menundukkan wajahnya. Sepertinya begitu Paman. Bukankah pemimpin armada kapal itu Adi Jenaka, Paman, kata Dyah Tribuawana. Benar Gusti Prabu Ratu, memang Raden Jenakalah orangnya, sahut Gajah Mada. Bukankah Adi Jenaka telah kembali ke Swarna Bumi setelah Raden Cakradara? Gajah Mada tersenyum. Biarlah nanti Raden Jenaka sendiri yang menyatakan alasannya. Sebaiknya kita segera mengurusi tawanan. Banyak pemimpin mereka yang melarikan diri bersama beberapa prajurit yang setia. Hal itu dapat membahayakan pedukuhan di sekitar Kadipaten, kata Gajah Mada. Benar Paman, persiapkanlah beberapa kelompok untuk menangkap mereka. Setelah Dyah Tribawana, Ibunda Ratu izinkanlah hamba untuk menangkap orang-orang itu. Di antara mereka terdapat ayah dari teman hamba Selalata Manjari yang segera berlutut di depan Dyah Tribuawana. Sesaat mereka yang berada di tempat itu terdiam, wajah Dyah Tribawana nampak berkerut. Sepertinya Ratu Majapahit itu keberatan meluluskan permintaan Lata Manjari. Ampun Gusti Prabu Ratu, izinkanlah hamba pula berada di pasukan itu. Hamba masih ingin melihat keberadaan ayah hamba. Kini Ayu Wandiralah yang berlutut. Terlihat Dyah Tribuawana menimbang sesuatu. Matanya memandang Dyah Wiyat seakan meminta pendapat adiknya itu. Namun tidak ada suara yang keluar dari mulut Dyah Wiyat. Ampun Gusti Prabu, biarlah mereka ikut dengan hamba. Sebaiknya Gusti Prabu segera memerintahkan prajurit kita untuk beristirahat. Tentunya mereka dalam kelelahan, sahut Gajah Mada memberikan pertimbangan pada Ratu Majapahit itu. Baiklah, aku minta Paman Kamandanu ikut serta bersama Ananda Lata Manjari. Sepertinya Paman Kamandanulah yang telah membuat Ananda dapat berpikir dengan baik setelah apa yang dialaminya, kata Dyah Tribuawana. Bagaimana Paman? Apakah Paman berkenan, tanya Dyah Tribuawana sambil memandang Kamandanu. Hamba Gusti Prabu Ratu, tentu hamba bersedia, sahut Kamandanu sambil tersenyum. Nah berangkatlah, berhati-hatilah Ananda dan kau juga Ayu Wandira, kendalikan dirimu. Aku sudah menerima laporan dengan apa yang telah terjadi denganmu, dan pada hari ketiga segeralah kembali. Apapun itu, pelan namun tegas suara yang keluar dari Dyah Tribuawana. Paman Mada dan Paman Kamandanu, aku titipkan Ananda Lata Manjari, katanya lagi. Terlihat berat rasanya Dyah Tribuawana melepaskan kepergian putri angkatnya itu.